3 itu sudut-sudutnya 180 derajat, jawab anak-anaknya. Tidak ada upaya dari guru untuk memulai ucapannya. Kalau hari ini biasanya kita belajar apa? Nggak ada. Biasanya hari ini kita belajar PPKN, jawab anak-anak. Selalu begitu. Tidak ada usaha dari guru untuk memunculkan pemikiran dari anak. Nah kalau jam-jam segini hari Selasa kita kira-kira belajar apa? Jam pertamanya belum ada saya dengar. Biasanya kemana-mana jalan-jalan. Hari ini kita belajar PPKN, jawab anak-anak. Kira-kira itu. Nah paradigma itu yang harus diubah. Jangan sampai masih ada anak-anak yang mengatakan sisi-sisinya sama-sama benar. Ya sama-sama besar banyaknya ya. Paham Bu ya? Itu terjadi, bukan tidak terjadi. Nah hari ini masih ada paradigma guru di SD. Siapa bagus Bu nanya pertanyaan seperti ini? Ini warna apa? Kan jawabannya coklat. Enak kan dengarnya kan, ini warna apa? Coklat. Jawaban anak-anak. Terus ada satu lagi pertanyaan, kupu-kupu itu warnanya apa? Kan suasananya akan gitu, merah, kuning, hijau. Kira-kira yang bagus itu pertanyaan yang mana? Yang satu anak-anak mampu menjawab benar-benar tapi membuat suara yang ini kira-kira. Nah ini ada pelajaran bahasa Indonesia, terus matematika. Temanya tentang lingkungan. Sudah punya silabus seperti ini? Silabus seperti ini sudah punya? Enggak sudah pernah dibuat maksud saya? Sudah punya per tema kan? Tidak berdiri seperti kelas 4 kalau bahasa Indonesia saja. Kalau matematika saja. Tapi ini digabung menurut struktur tema. Nah, contoh Bu ya. Nah, di sini menirukan bunyi suara burung. Di sini kan menirukan bunyi suara tertentu seperti suara burung, ombak, kendaraan dan lain-lain. Nah, kegiatan pembelajaran untuk matematika membilang benda-benda di kelas, membilang sambil memantulkan bola. Kira-kira apa kegiatan yang lain? Supaya pembelajaran kita itu sifatnya tematik. Kalau ini saya melihat tidak ada benang merah antara ini dengan ini. Kalau saya di sini membilang apa kira-kira suara-suara yang sudah ditirukan. Tadi kan kegiatan pertamanya, ayo suara burung kan ditirukan sama anak-anak. Suara bebek kan ditirukan sama anak-anak. Suara kambing kan ditirukan sama anak-anak. Sekarang ketika belajar matematika supaya dia lebih bagus, ayo berapa suara yang sudah kita tirukan? Ayo kita hitung kembali. Paham maksud saya? Jadi masih nyambung dengan kegiatan bahasa Indonesia dengan matematika. Jadi sekarang kita menghitung kembali berapa suara yang sudah kita tirukan. Bebek, burung, kambing, kan seperti itu. Sehingga anak-anak yang belajar di sekolah benar-benar tidak keluar dari satu konsep. Nah, pokoknya ketika ini menyebutkan nama lengkap dan nama panggilan. Ini apa nih? Indikatornya tadinya apa? Menentukan dengan apa-apa. Nah, kolom pertamanya kita ganti dengan diganti Bu ya. Di samping kompetensi dasar itu sebelum kompetensi dasar kita tambah 2 kolom. Paham maksud saya? Format itu akan menjadi lebih bagus apabila di samping kompetensi dasar ada lagi 2 kolom sebelum itu. Yang pertama mata pelajaran. Kolom yang kedua ada standar kompetensi. Itu silakan coret saja di situ. Nanti kita bisa buat format lain di buku atau kertas kuliah. Yang pertama apa? Mata pelajaran. Yang kedua standar kompetensi. Baru setelah itu masuk kompetensi dasar dan seterusnya. Saya ulang dari awal ya, nama sekolah, oke. Terus mata pelajaran sudah kita ganti dengan tema. Terus SK-nya sudah kita coret, sudah kita lak.
Ya Bu ya? Nah, terus sekarang masuk ke tabel. Urutan pertamanya mata pelajaran, urutan kedua SK, urutan ketiga dan seterusnya sama seperti yang sudah ada. Mata pelajaran dengan sehingga lembaran silabus kita menjadi tidak banyak. Paham ya? Tidak, kalau nulis matematika, kalau yang format awal sah bukan tidak sah. Tapi kalau umpamanya ditulis matematika, nanti tulis bahasa Indonesia. Jadi banyak sekali lembaran. Namanya yang ini diambil. Mata pelajarannya apa ini Bu? Agama ya? Agama.